Kita mulai ya, Bu. Baik, Oke. Bu. Iya, Bu. Selamat pagi. Selamat pagi anak-anak. Silahkan. Selamat pagi, Bu. Semua sudah pada bergabung. Ya. Oke, Ibu mengucapkan terima kasih ya karena kalian sudah bersedia hadir untuk mengikuti konseling kelompok pada hari ini. Nah, karena sudah semua ada ya, ada Dian, ada Faras, ada Dina, mari kita sebelum memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran. Apakah di antara kalian ada yang mau nih mimpin doa, bersedia pimpin doa? Oke, saya tunjuk ya. Dina, tolong dipimpin doa ya, Nak. Ya, boleh, Bu. Oke, teman-teman, ayo mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Enggak, Ibu. Terima kasih, Nak. Terima kasih ya, Dina, karena sudah memimpin doa. Nah, sebelumnya siapa nih yang sudah pernah mendengar tentang konseling kelompok? Belum, Bu. Ada yang sudah pernah mengikuti konseling kelompok? Belum, Bu. Oh, Belum, Ibu. belum pernah semua ya. Nah, tujuan kita berkumpul pada hari ini yaitu untuk melaksanakan konseling kelompok dengan membahas satu topik permasalahan ya. Pasti kalian nih bertanya-tanya nih, kenapa ya kok saya diundang sama Ibu untuk melakukan meeting Zoom ya. Nah, karena di sini kita akan melakukan sharing pengalaman melalui kegiatan diskusi kelompok ya. Kemudian ada simulasi pengalaman kalian dalam pembelajaran online. Kemudian Ibu berharap nih dalam kegiatan ini pada akhirnya akan membantu kalian untuk meningkatkan kepercayaan diri kalian ya saat berinteraksi dengan teman-teman dan guru kalian di pembelajaran online. Kita akan mencari solusinya ya dengan menekankan beberapa asas-asas dalam konseling kelompok. Setuju semuanya? Setuju, Bu. Ya. Nah, perlu kalian ketahui nih, di dalam konseling kelompok ya ada beberapa asas yang harus kita patuhi ya dalam konseling kelompok ini, yaitu asas kerahasiaan ya, asas yang menekankan pada segala sesuatu yang dibahas dan muncul dalam kegiatan kelompok. Dan ini tidak boleh disebarkan di luar kelompok kita hari ini. Ya, kemudian asas keterbukaan yaitu asas yang menekankan pada semua anggota kelompok. Ya, harus terbuka dalam menyampaikan masalahnya tanpa ada keraguan-raguan dan rasa khawatir dari anggota. Ya, kemudian yang ketiga itu adalah asas kesukarelaan ya, asas yang menekankan pada kesukarelaan anggota kelompok dalam menyampaikan pendapat, masukan, dan menceritakan permasalahannya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ya, kemudian asas kenormatifan bahwa semua yang dibicarakan dan yang akan dilakukan dalam kelompok itu tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang peraturan dalam kelompok ini ya. Apakah kalian sudah mengerti tentang asas konseling kelompok? Mengerti, Bu. Oke, terima kasih. Nah, Ibu akan menjelaskan cara pelaksanaan kegiatan kita hari ini ya. Dalam kegiatan ini kita hanya memiliki waktu 40 menit. Ya, saya di sini sebagai guru BK itu sebagai ketua kelompok yang berperan sebagai fasilitator ya, dan kalian sebagai anggota kelompok yang berhak mengajukan pertanyaan ya, mengutarakan masalahnya dan memberikan masukan kepada anggota lain yang masalahnya itu akan kita bahas ya, serta mengikuti aturan dalam kelompok. Kalian sudah paham?
Ya Bu, Ya, paham. dengan tugasnya Paham, tadi. Bu. Ya, oke, ini kan untuk pertama kalinya ya kita berkumpul ya dalam konseling kelompok. Nah, karena kalian semuanya bertiga ini kalian sudah kenal ya, karena kan satu angkatan ya. Nah, jadi nggak usah kita dengan perkenalan ya, karena sudah hafal semuanya. Oke, Ibu ingin ini supaya kalian agak semangat gitu ya, supaya konsen ya dalam layanan konseling hari ini. Ibu akan, semoga sinyalnya bagus semua ya, Ibu akan sedikit melakukan permainan ya, Di bawah. permainan di sini. Nah, kalian akan perhatikan ya, perhatikan permainan hari ini, sekarang ini. Nah, Ibu akan memberikan tepuk tangan satu kali ya. Ketika Ibu melakukan tepuk tangan satu kali, maka kalian harus memegang dari hidung kalian ya. Kalau tepuknya satu kali, jadi kalian perhatikan ya, satu kali kalian pegang hidung kalian. Kalau Ibu tepuknya dua kali, maka kalian pegang mulut kalian ya. Kalau Ibu tepuknya tiga kali, maka yang dipegang adalah telinga kalian. Kalau Ibu tepuknya 4 kali, berarti yang dipegang adalah mata kalian. Oke, sudah siap? Siap Bu. Siap, Bu. Oke, kita simulasikan Ya, Bu, sebentar siap. ya. Oke, bagus. Dina. Mulut kan? Wah, 2 kali. Dina salah. Ya. Oke. Sekarang kali mulut, Bu. perhatikan di kamera kalian ya. Mulut. Satu. Apa yang harus dipegang? Oh, Telinga. Oke, betul ya. Telinga. Oke, bagus ya. Farah sama Dian bagus ya. Oke, Dina tidak memperhatikan Ibu atau sinyalnya hilang ya, Nak? Oh, Ibu sinyal. kurang ini ya. Tidak mendengar tepukan Ibu ya. Oke, sekarang untuk melatih kepercayaan diri kalian, nah coba kita akan ganti tepuk satu, kalian mengucapkan sambil memegang hidung dan kalian mengucapkan bahasa Inggris dari hidung. Apa bahasa Inggrisnya? Nose. Nose. Ya, kemudian kalau tepuk dua kali tadi kan memegang mulut. Apa bahasa Inggrisnya? Mouth. Mulut ya. Kemudian kalau Mouth. 3 kali adalah telinga. Apa bahasa Inggrisnya? Ear. Ears ya. Dan kalau tepuk 4 kali memegang mata, bahasa Inggrisnya? Eyes. Eyes. Oke, kita mulai ya. Coba dihitung Ibu tepuknya berapa kali dan kalian konsen di kamera. Oke, siap? Lip. Nose. Salah. Ear. Ear. Oke, betul. Nose. Nose. Bagus ya. Oke, terima kasih semuanya. Kalian sudah bermain dengan baik. Setelah permainan ini, bagaimana perasaan kalian? Senang, Senang, Bu. Jadi semangat, Bu. Semangat. Oh, jadi semangat ya. Ya, baik. Kalau begitu, Ibu akan menyampaikan bahwa kegiatan konseling kelompok kita ini akan memecahkan masalah yang ada ya, dengan memanfaatkan kelompok yang dinamis ya, sehingga tujuan yang sudah kita sepakati itu di awal akan bisa tercapai ya. Semua opini, masukan, tanggapan, kritikan yang disampaikan satu sama lain diinfokan ya pada topik kita hari ini ya, untuk meningkatkan kepercayaan diri kalian ya. Kita dalam berinteraksi dengan guru ya, ini kepercayaan diri yang akan Ibu batasi adalah ini kan karena Ibu mendengar ya dari guru mapel nih ya, kemudian dari need assessment kalian juga didapatkan bahwa kalian itu nggak pede gitu ya, kurang percaya diri ya saat pembelajaran online ya. Oke, apakah kalian sudah siap untuk memulai kegiatan diskusi hari ini? Siap, Bu. Siap, Bu. Ya. Nah, oke.
ada nih siswa yang merasa malu ya ketika disuruh ke depan kelas untuk mengemukakan pendapat. Nah, menurut kalian, kenapa sih siswa itu bisa seperti itu? Kalau menurut Dina, kenapa Dina? Mungkin siswa itu sering membandingkan dirinya dengan teman yang lain, Bu, yang bisa ya yang dengan mudah maju ke depan lah gitu, nggak maluan. Ya mungkin dia emang minder gitu, Bu. Oh ya, bagus. Kalau menurut Faras sama Dian, bagaimana? Siapa dulu, Bu? Aku dulu, boleh. Ya, boleh. Nervous kayaknya, Bu, dia. Soalnya dulu juga pernah gitu. Oh, kalau menurut Dian? Kayaknya ada pengalaman buruk, Bu. Jadi malu kalau disuruh ke depan. Oke, bagus. Yang tadi kalian sebutkan itu tadi kan merupakan penyebab ya, penyebab seseorang itu tidak percaya diri ya. Dia nervous atau gugup, kemudian tadi jawabannya tadi ya membandingkan dirinya dengan teman yang lain ya. Kemudian ada dari teman kalian tadi ada pengalaman buruknya ya. Baik, kalau gitu menurut kalian nih apa dampak seseorang tidak percaya diri? Dampaknya itu apa? Akibat tidak percaya diri, kita akan malas untuk mencoba, Bu. Oke, oh karena itu ya. Kalau menurut Dina? Ya, mereka yang tidak percaya diri, maka mereka tidak mempercayai kemampuan mereka untuk sukses, Bu. Kayak minder duluan, karena bagi mereka untuk apa mencoba jika nanti akhirnya pasti Akhirnya akan gagal ya. Oke. Kalau menurut Faras? bakal gagal. Eh, Ya. Akibat percaya diri itu, Bu, akan berujung dengan membenci diri sendiri. Kan nggak boleh ya, Bu, ya, kalau kayak gitu. Ya, kenapa nggak boleh menurutnya Faras? Maksudnya gimana? Kita harus percaya diri gitu ya? Iya, Bu, jadi kita harus percaya pada kemampuan yang dimiliki oleh diri kita sendiri, biar kita bisa sukses itu, Bu. Oke. Menurut Dina sama Dian, seorang yang percaya diri itu yang seperti apa? Iya, Bu. Dia kan nggak pernah takut, apalagi nervous kalau bicara di depan guru. Kalau misalnya Faras tidak malu jika ditertawakan teman, cuek gitu, Bu. Oke. Kalau menurut Dina, apakah Dian itu seorang yang percaya diri? Kayaknya belum deh, Bu. Dian tuh sama sih kayak saya, kalau mau bicara depan kelas atau saat belajar online melalui Zoom, itu kita tuh masih kelihatan gugup, Bu. Tapi gugupnya sih lebih ke arah takut diketawain, Bu. Takut diketawain, diejek, dan dibilang sok pinter, Bu, sama teman-teman. Betul begitu, Dian? Iya, Bu. Betul. Padahal saya pengen bisa percaya diri, Bu. Seperti siapa? Betul kan, Din? Oh gitu. Seperti Faras, Bu. Seperti Faras. Oke. Oh, kalau begitu memangnya Dina sama Dian itu pernah ditertawakan ya atau diejek gitu atau dibilang sok pintar gitu sama teman-temannya? Iya, Bu. Saya aja sering Ya, ditertawakan, diejek-ejek gitu, tapi Bu, sama teman-teman. ya, ya Bu, kita pernah gitu, pernah pernah orang bilang saya itu sok pinter kalau mau jawab pertanyaan guru tuh berpendapat itu. Jadi intinya kalau misalnya berpendapat itu dibilangnya sok pinter, Bu. Takutnya gitu. Oh gitu. Ya udah. Kalau begitu, mari kita mencari solusi ya bagaimana kita bisa meningkatkan kepercayaan diri kalian ya dengan membiasakan segala perilaku dan pemikiran yang mengarah ke arah yang lebih positif ya. Ya, Bu. Ya, baik, Baik, Bu. Bu. Nah, sekarang menurut Dina sama Dian nih, apa hubungan hasil diskusi tadi dengan kondisimu saat ini?
Kalau menurut saya, ternyata kepercayaan diri saya untuk berinteraksi dengan guru dan teman-teman masih rendah, kurang gitu, Bu. Saya masih merasa takut kalau menyampaikan pendapat atau menjawab pertanyaan guru. Saat belajar online itu ditertawakan, Bu, diejek, dibilang so pinter lah oleh teman-teman. Padahal kan saya bisa, Bu. Iya Bu, saya juga malu, bahkan suka gugup, padahal sebetulnya sih saya bisa, cuman ya malah jadi gugup Bu. Oke, oke. Jadi kalian itu merasa kurang pede gitu ya dalam berpendapat, dalam pertanyaan guru ya waktu gurunya pelajaran, pas pelajaran itu ya di Zoom, kemudian kalian ditanya, coba Dina, apa pengertian pelajaran ini, materi ini, misalnya begitu kan? Nah, jadi ketika kamu ditanya merasa gugup gitu kan, merasa malu, enggak mendingan saya diam saja begitu ya. Nah, apa yang harus kalian lakukan kalau kalian merasa kepercayaan diri kalian itu tadi kurang gitu ya, atau bisa dikatakan rendah ya PD-nya gitu. Apa yang harus kalian lakukan? Coba Dina. Kita sih harus fokus sama diri kita sendiri sih Bu. Kayak jangan mikirin apa kata orang lain, kan belum tentu juga orang lain tuh punya pikiran yang begitu ke kita sebetulnya mah. Iya, Bu. Sama, Bu. Kita harus percaya sama kemampuan diri kita. Kalau tidak mempercayai kemampuan, apa bisa kita maju? Kenapa enggak untuk dicoba? Oke, kalau menurut Faras, gimana Faras pendapatmu Faras? Apa yang harus supaya kalian itu yang bisa kamu lakukan gitu ya, supaya nggak rendah kepercayaan dirimu gitu. Jadi ya kayak tadi, siapa ya tadi tuh Dian ya. Jadi kita tuh harus ya percaya gitu Bu sama kemampuan diri kita sendiri bahwa kita tuh mampu mengikuti semua pelajaran gitu Bu. Karena setiap orang kan punya kemampuan Bu. Oke ya, oke kalau menurut berarti kan kalian sudah punya sudah ngerti ya bahwa kalian itu pasti bisa ya. Nah pada konseling hari ini nih Ibu akan mendemonstrasikan ya suatu instruksi ya. Nah kemudian nanti tolong dilakukan ya. Nah Ibu akan mulai dari sekarang kalian dengarkan instruksi dari Ibu ya. Tiga-tiganya ya mencontohkan yang kan Ibu katakan. Silahkan. Ini kok masih mati ya kameranya Faras ya. Coba sekarang kalian membuka kamera. Kemudian nyalakan mic-nya. Sudah? Jangan di-mute. Jadi ini kalian coba nanti kalau pas pelajaran itu saat gurunya menanyakan kepada kalian itu, coba Faras, coba atau bertanya pada Dian. Ya kalian nggak usah gugup, nggak usah merasa malu ya. Ya sekarang jadi Ibu akan ajarkan kepada kalian kalau ditanya sama gurunya, Pak gurunya seperti itu, berarti kalian langsung pencet tuh unmute-nya gitu ya, baik di HP atau di laptop kalian ya. Paham ya? Nah, sekarang Ibu akan memberikan instruksi kalian, nyalakan kameranya, kemudian mic-nya jangan di-mute, dinyalakan. Nah, dengan suara yang keras kita akan ucapkan sebuah kalimat. Nah, itu sudah Ibu bagikan ke grup WA kita ya. Kalian dengarkan ke Ibu ya. Saya percaya setiap orang memiliki perannya masing-masing. Oleh karena itu, saya akan bertanggung jawab atas peran yang saya miliki. Peran saya adalah sebagai siswa SMP Santo Mikael Cimahi, maka saya akan menjadi siswa yang percaya diri dan berani dalam berpendapat, serta berinteraksi dengan guru dan teman-teman, baik di kegiatan belajar online atau keseharian saya di sekolah. Ya. Nah, sekarang coba Ibu mau mulai dari Faras.
Saya percaya setiap orang memiliki perannya masing-masing. Oleh karena itu, saya akan bertanggung jawab atas peran yang saya miliki. Peran saya adalah siswa SMP Santo Mikael Cimahi. Pegang dulu kan. Saya akan menjadi siswa yang percaya diri dan dalam berpendapat serta berinteraksi dengan guru dan teman-teman, baik di kegiatan belajar online atau keseharian saya di sekolah. Udah, Bu. Oke, kita beri tepuk tangan ya buat Faras ya, karena tadi dia sudah berani. Dari tadi itu Ibu lihat kayaknya kameranya itu dibuka ditutup gitu ya. Tapi ketika Ibu berikan instruksi, jadi gitu ya Faras ya. Caranya ya ketika guru menanyakan Faras, apa pengertian dari ini? Kamu langsung klik on gitu ya dan jawab ya. Oke, baik, sekarang mari kita coba dengan Dina. Dina? Oh, iya Bu. Aduh, maaf Bu sinyalnya. Saya coba ya Bu ya. Saya percaya setiap orang memiliki perannya masing-masing. Oleh karena itu, saya akan bertanggung jawab atas peran yang saya miliki. Peran saya adalah siswa SMP Santo Mikael Cimahi. Maka saya akan menjadi siswa yang percaya diri dan berani dalam berpendapat serta berinteraksi dengan guru dan teman-teman baik di kegiatan belajar online atau keseharian saya di sekolah. Oke, baik. Kita beri tepuk tangan ya. Oke, kita beri tepuk tangan karena Dina ternyata juga bisa kan? Berani kan? Tadi agak gugup gak? Agak malu gak? Takut nanti kok tadi soalnya Faras udah bisa gitu ya. Nah, tadi Dina berarti sudah berani gitu ya. Nah, baik, selanjutnya sekarang kita teruskan ke Dian. Baik, Bu. Saya coba ya, Bu. Ya. Saya percaya setiap orang memiliki perannya masing-masing. Oleh karena itu, saya akan bertanggung jawab atas peran yang saya miliki. Peran saya adalah siswa SMP Santo Mikael Cimahi, maka saya akan menjadi siswa yang percaya diri dan berani dalam berpendapat, serta berinteraksi dengan guru dan teman-teman baik di kegiatan belajar online atau keseharian saya di sekolah. Hebat, ya ternyata Dian juga berani. Mari kita berikan aplaus ya, tepuk tangan ya buat teman kita ya karena sudah berani. Nah ini sekarang Ibu juga dengar nih ya dari Miss Ivana ya, guru bahasa Inggris kalian itu kan kalau di antara kalian tuh ya ada yang katanya takut kalau pas pelajaran bahasa Inggris juga. Kalau ditanya padahal waktu pelajaran waktu offline ya, waktu tatap muka itu padahal berani ya, Faras itu berani untuk maksudnya lebih aktif gitu ya. Nah sekarang kita akan coba ya berlatih namanya ini verbalisasi nak ya. Jadi benar-benar berulang-ulang sampai menampilkan perilaku kita yang tepat ya. Kita akan coba dengan menggunakan bahasa Inggris. Kalau tadi versi bahasa Indonesianya ya. Oke, sekarang versi bahasa Inggrisnya itu adalah everyone he has own role, therefore I will be responsible for my own role. My role here is a SMP Santo Mikael Cimahi student. So I will be a confident student in every learning process and activity at home learning or at school. Nah, oke. Dari dalam verbal bahasa Inggris tadi ya, coba mungkin dari Faras bisa dicoba Faras. Belum dihidupkan mic-nya. Iya. Jadi harus ketika guru Mismu mengatakan Faras, langsung dibuka mic-nya. Lupa, Bu. Everyone has his own role. Therefore, I will be responsible for my own role. My role here is SMP Santo Mikael Cimahi student.
So, I will be a brave and confident student in every learning process and activity, even at home learning or at school. Oke, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu. Berarti berani kan ya nanti ya kalau ditanya sama Miss ya. Iya, Oke, berani, kemudian Bu. sekarang Dian. Baik, Bu. Yang Coba coba ya, Bu. ya. Everyone has his own rule. Therefore, I will be responsible for my own rule. My rule here is SMP Santos Mikhail Cimahi student. So, I will be a brave and confident student in every learning process and activity, even at home learning or at school. Oke, good ya, bagus ya. Nah, berarti Dian juga berani ya. Berani ya Dian ya di sini ya. Oke, sekarang terakhir Dina. Coba Dina, verbal bahasa Inggris. Ya Bu, saya coba ya Bu ya. Everyone has his own rule. Therefore, I will be responsible for my own rule. My rule here is a SMP Santo Mikhail Cimahi student. So, I will be a brave and confident student in every learning process and activity, even at home, learning, or at school. Oke ya, good juga ya Dina ya. Oke, terima kasih. Berarti semuanya itu sudah mencoba ya. Nah, untuk Dina dan juga untuk Dian tadi, coba kalian bagus ya, sudah bagus semuanya ya. Dengan sekarang Ibu akan menginstruksi pada kalian dengan suara yang perlahan dan terapkan pada diri kalian dalam keseharian kalian. Misalnya, ini harus kamu ingat ya, selalu diingat ya setiap hari ya, bahwa kata-kata ini yang harus ditanamkan ke dalam pikiran kalian. Saya percaya diri dan berinteraksi dengan guru dan teman-teman. Berpendapat, menjawab pertanyaan guru baik dalam belajar online ataupun saat di sekolah nanti. Ya, coba mau diulangin dong Dian. Ya, apa yang Ibu suruh tadi. Jadi berbicara dengan pelan. Coba Dian. Saya berpikir ternyata saya harus yakin dengan kemampuan yang saya miliki. Teman saya belum tentu akan menertawakan saya, apalagi mengejek saya. Oke ya, berarti setiap hari ya harus ditekankan ya. Coba Dina. Sama Bu, saya pun sama Bu, kalau saya yakin sama diri saya sendiri, saya lebih percaya diri dan tidak gugup lagi. Oke, yang tadi Ibu instruksikan itu tapi selalu diingat-ingat ya, Dina ya. Saya percaya diri dalam berinteraksi dengan guru, dengan teman-teman ya, ketika berpendapat, menjawab pertanyaan guru, baik dalam belajar online ataupun saat di sekolah nanti. Jadi buat Faras, buat Dina, buat Dian, kalian nanti setiap hari harus selalu ditekankan seperti itu. Baik, ya. Oke, setelah kalian menginstruksi diri kalian sendiri, apa yang kalian pikirkan dalam diri kalian tadi? Ya. Gimana Bu? Saya senang dapat layanan ini Bu, menjadi tahu masalah yang dihadapi Bu. Yang ini Nak, yang apa yang kamu rasakan ketika tadi kamu menginstruksi diri kalian tadi loh? Apa yang kamu rasakan? Saya berpikir, kan tadi kamu sudah belajar menginstruksi tuh. Ya Bu, saya kayaknya berpikir ternyata saya harus yakin Bu dengan kemampuan yang saya miliki. Ya, teman saya belum tentu akan menertawakan saya, apalagi mengejek saya ya Bu ya. Iya, benar. Kalau kamu sudah punya keyakinan itu tadi ya. Oke, sekarang Dina. Menurut Dina, apa dengan instruksi tadi? Sama sih Bu, kayak Dian. Saya sih harus merasa yakin sama diri saya sendiri.
Dan saya harus lebih percaya diri dan tidak gugup lagi, Bu. Oke, nah sekarang silahkan kalian lakukan instruksi diri ini secara tersembunyi gitu ya, seperti berbicara dalam hati ya, sehingga kalian itu terbiasa melakukan instruksi diri pada diri kalian untuk menampilkan perilaku yang tepat. Bagaimana? Siap? Siap. Siap, Bu. Oke, nah terima kasih. Oke, anak-anak, kegiatan kita ini kan akan segera berakhir ya. Nah, Ibu akan menyimpulkan pembahasan selama proses kegiatan ini. Pada pertemuan pertama ini, kalian sudah menyadari tuh bahwa kalian itu memang tadi ya kurang pede ya, kurang percaya diri untuk berpendapat dan berbicara di depan guru dan teman-teman kalian. Padahal nih kalian bisa ya setelah melakukan latihan instruksi diri. Kalian tadi kan lebih bisa percaya diri kan dan tidak gugup ya enggak ketika Ibu suruh pencet langsung dipencet ya. Ketika akan berbicara di depan kelas ya bahwa kalian lebih yakin dengan kemampuan diri kalian untuk menyampaikan pendapat dengan percaya diri ya. Nah, saya akan merencanakan memantau perkembangan kalian melalui chat ya. Jadi kita Ibu akan sering WA ya ke kalian ya untuk 2 minggu ke depan ya jika antara kalian masih menemukan kendala terkait dengan kegiatan konseling ini kalian bisa menghubungi saya ya. Jadi nanti kita akan jadwalkan dengan kegiatan konseling individual ya. Jadi diharapkan dalam konseling ini kalian apa? Kalian memiliki kepercayaan, bisa membuat kepercayaan diri kalian, memiliki kepercayaan diri kalian itu supaya lebih meningkat juga ya. Nah, bagaimana dengan pemikiran-pemikiran itu ya kalian harus mengarahkan ke arah yang lebih positif. Begitu yang bisa Ibu simpulkan. Nah, sekarang Ibu mau pengen tahu nih jawaban dari kalian. Dalam konseling ini apa yang kamu dapatkan? Dan mungkin sekaligus apa yang kamu rasakan dalam kegiatan hari ini? Boleh mulai dari Dian, ya. Saya senang Bu dapat layanan ini karena menjadi tahu masalah yang dihadapinya Bu. Oke, Faras? Iya Bu, saya juga senang mengikuti layanan konseling kelompok ini. Jadi kita bisa sharing-sharing mengenai tadi apa kepercayaan diri Bu, biar kepercayaan diri kita lebih meningkat ya berdasarkan kemampuan diri kita gitu Bu. Ya, Dina, apa yang bisa disimpulkan? Sama Bu, seperti Farah sama Dian, saya juga senang dengan layanan ini, gitu bermanfaat sekali Bu buat perkembangan diri ini kepercayaan diri saya sendiri pribadi Bu. Oke, baik. Terima kasih ya anak-anak atas jawaban kalian dan kalian sudah bisa menyimpulkannya. Semoga kalian akan ada kemajuan untuk pembiasaan lebih percaya diri ya, pembiasaan diri kalian ya, lebih berani lagi ya. Ibu akan menindaklanjuti dengan Ibu akan bekerja sama dengan guru mata pelajaran ya untuk melihat perkembangan kalian ya saat pembelajaran online seperti apa. Baik. Anak-anak, kita akan akhiri pertemuan hari ini. Sebelum kita mengakhiri, maka alangkah baiknya kita tadi kan sudah dibuka dengan doa dan kita akan tutup dengan doa. Doa ini akan Ibu pimpin. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak karena sudah meluangkan waktunya dan Ibu senang karena kalian semuanya tadi bisa berpartisipasi dengan aktif. Akhir kata Ibu ucapkan selamat pagi dan tetap semangat ya. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Selamat pagi. Selamat pagi. Izin keluar Zoom ya Bu. Ya Nak, terima kasih. Bu, izin ya Bu. Ya, terima kasih. Sekian Bu Hani. Pak Eka. Ya, Kak, terima kasih. Mungkin Pak Eka sudah ini ya, karena harus melaksanakan sholat Jumat.
sepertinya Pak Eka sudah meninggalkan kelas. Bu Data, terima kasih sudah menampilkan konselingnya. Ya, nampaknya ini masih sama kalau menurut pengamatan saya ya, masih sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Jadi lebih pada konselor center ya. Jadi konselornya yang lebih aktif dalam kegiatan konseling ini. Kemudian tadi kalau yang saya lihat mungkin, tapi